Pemirsa, rentetan aksi teror yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan masih mengakarnya para penganut ideologi maut. Parahnya lagi, radikalisme bisa diterima dan diestafetkan hingga ke teroris generasi milenial. Inilah aksi Zakiyah Aini saat mengumbar tembakan di pos pengamanan Mabes Polri. Petugas akhirnya melumpuhkan Zakiyah dengan tembakan di bagian dada. Radikalisme adalah suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrem, termasuk dengan cara kekerasan maupun teror. Kelompok-kelompok yang berpaham radikal ini menginginkan adanya perubahan yang cepat dan drastis, walaupun harus melawan tekanan sosial di masyarakat. Berbicara mengenai radikalisme, tentu ada kaitannya dengan terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau berkelanjutan. Dampak dari aksi terorisme selain berakibat memakan banyak korban, baik itu korban nyawa ataupun korban luka-luka, juga dapat berakibat pada hilangnya fasilitas umum, fasilitas internasional, ataupun rusaknya lingkungan hidup yang tentunya akan berakibat pada kerugian ekonomi nasional dan internasional. Radikalisme juga menimbulkan banyak dampak buruk bagi suatu bangsa. Di antaranya adalah meresahkan banyak masyarakat, menghilangkan rasa kasih sayang dan keharmonisan antar umat beragama, merusak nasionalisme antar bangsa, dapat mengesampingkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dan juga dapat mencoreng nama baik suatu agama. Adapun upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh paham radikalisme dan terorisme. Dengan memahami dan mengimplementasikan ilmu kita dengan bijak, baik dan benar, pemahaman akan ilmu pengetahuan baik ilmu umum maupun ilmu agama, kekokohan pemikiran yang kita miliki akan semakin kuat. Dengan demikian, kita tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus terorisme. Kita juga dapat menyaring informasi yang beredar baik di dunia nyata maupun dunia maya. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang kita dapatkan tidak semuanya benar. Terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar, dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk meminimalisir radikalisme dan terorisme di Indonesia? Kita sebagai generasi muda dapat meminimalisir hal tersebut dengan cara menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa nilai-nilai tentang kebangsaan dan persatuan, nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, nilai ketuhanan dan toleransi, nilai kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, serta nilai demokrasi dan kekeluargaan. Dalam hal ini, peran masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya pencegahan terorisme, karena masyarakat perlu diapresiasi sebagai kontribusi semangat bersama untuk memutus mata rantai penyebaran terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda dapat melakukan langkah-langkah strategis dengan cara misalnya dengan hal yang terkecil, misalnya saja dengan memaksimalkan peran lingkungan sosial yang paling kecil, contohnya di RT dan RW kelurahan rumah kita.
Sebagai ujung tombak aparat negara, pihak RT RW akan bisa berperan secara optimal untuk mengontrol setiap aktivitas di lingkungan masyarakat. Melalui peran lembaga kecil ini, ancaman terorisme bisa dicegah secara dini. Nah, kita pun sebagai individu harus menjaga keamanan diri kita dan lingkungan sekitar kita dengan cara saling memperingatkan satu sama lain apabila terdapat potensi kekerasan atau teror. Kita sebagai generasi milenial harus menjadi yang paling peka dan yang paling menyadari apabila terdapat gejala-gejala mencurigakan di lingkungan sekitar kita. Apabila kita sudah menemukan kecurigaan terkait, maka sebaiknya kita segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk segera mendapatkan langkah penanganan selanjutnya. Baiklah, demikian pemaparan kami dari kelompok 2 subkelompok 1 tentang kewaspadaan generasi milenial terhadap gerakan terorisme dan radikalisme. Semoga membantu dan terima